Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar akhwat? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Bu Nani di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Dalam pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang cara menganalisis informasi dalam teks prosedur. Untuk pembelajaran kali ini, kita masuk ke bagian B ya, menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Kriteria yang digunakan untuk menganalisisnya adalah makna, fungsi, struktur teks, dan kaidah kebahasaannya. Struktur teks prosedur. Ada 6 bagian yang membentuk alur kerja serta menggambarkan prosedur tertentu. Yang pertama, tujuan. Diawali dengan pendahuluan yang memaparkan tujuan, serta penjelasan singkat yang mengantarkan pengguna menuju langkah kerja yang hendak ditempuh. Kemudian langkah. Langkah ini ada 4 ya, yang berkesinambungan satu sama lainnya. Langkah itu yaitu langkah yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan. Kemudian yang terakhir ada penutup. Penutup itu berisi penjelasan langkah atau kesimpulan dari prosedur kerja. Kebahasaan atau kaidah teks prosedur. Kaidah-kaidah teks prosedur terdapat 5 bagian. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat imperatif, deklaratif, dan interogatif. Kalimat imperatif disebut juga dengan kalimat perintah yang berfungsi untuk memerintah, bermanfaat untuk menyusun langkah-langkah dalam teks prosedur. Kemudian, kalimat deklaratif disebut juga dengan kalimat pernyataan yang berfungsi untuk menyatakan informasi atau berita dalam teks prosedur. Yang terakhir itu kalimat interogatif. Disebut juga dengan kalimat pertanyaan. Kalau interogatif itu pertanyaan ya, yang berfungsi untuk bertanya. Kemudian, unsur kebahasaan yang kedua adalah menggunakan urutan atau langkah. Teks prosedur menggunakan urutan langkah satu persatu. Langkah itu harus urut, tidak boleh dibalik atau salah satunya dihilangkan. Hilangnya salah satu langkah akan membuat tahapan alur kerja dalam teks prosedur menjadi tidak utuh. Kemudian yang ketiga, menggunakan nomina dan partisipan. Nomina adalah kata yang mengacu pada benda atau hal yang konseptual, misalnya kursi, bangunan, keputusan. Sedangkan partisipan dalam teks prosedur biasanya manusia secara umum, seperti pengendara, Anda, kita, yang disesuaikan dengan konteks kalimat. Kemudian, kaidah kebahasaan teks prosedur yang keempat yaitu menggunakan verba atau kata kerja. Verba atau kata kerja adalah kata yang menunjukkan aksi, peristiwa, keadaan, misalnya menulis, melihat, dan menyaksikan. Kata kerja dalam teks prosedur biasanya berupa tingkah laku, verba yang mengacu pada ungkapan verbal, atau verba material, yaitu verba yang mengacu pada tindakan fisik. Contohnya, verba tingkah laku antara lain seperti menerima, menolak, dan sebagainya. Contoh verba material antara lain menulis, membaca, dan menyetir. Kemudian yang terakhir menggunakan konjungsi. Konjungsi yang digunakan dalam teks prosedur biasanya berupa konjungsi temporal, seperti pertama, kedua, ketiga, selanjutnya, sesudah itu, dan kemudian. Konjungsi itu untuk
menyatukan langkah-langkah antara langkah satu dengan langkah yang lainnya. Untuk lebih memahami materi yang disampaikan, Ahwat silakan baca contoh teks prosedur halaman 11 dan halaman 12. Ya, guna dicukupkan pertemuan hari ini. Jika ada yang kurang jelas atau ingin didiskusikan, silakan sampaikan via WA. Kita tutup pertemuan hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.